Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melody Otaviani. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 1103230010. Nah, di sini saya akan membahas mengenai potensi sumber daya alam Indonesia dan tantangan menuju negara maju. Langsung saja kita akan membahasnya. Potensi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah memiliki berbagai jenis sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan, yakni seperti hutan, laut, mineral, bahan bakar fosil, dan perikanannya. Di sini saya akan membahas pokok bahasannya menjadi 3, yakni 1. Potensi sumber daya alam Indonesia, yang kedua tantangan pengelolaan sumber daya alam untuk negara maju, dan yang ketiga adalah strategi dan rekomendasi untuk negara maju. Yang pertama yakni potensi sumber daya alam Indonesia ada 4, yakni ke-1 keanekaragaman hayati dan ekosistem, yang kedua adalah mineral dan energi fosil terbarukan, yang ketiga sumber daya laut dan perikanan, yang keempat yakni sumber daya lokal berbasis bahan alami. Langsung saja kita membahas satu persatu mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Yang ke-1 ada keanekaragaman hayati dan ekosistem. Nah, Indonesia adalah negara mediver yang memiliki hutan hujan tropis dengan banyak spesies unik. Keragaman ini bermanfaat bagi pariwisata, farmasi, dan konservasi, serta penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem global. Pelestarian alam harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya tetap dirasakan di masa yang akan mendatang. Yang kedua yakni mineral dan energi fosil terbarukan. Nah, Indonesia kaya akan mineral seperti nikel, emas, dan batu bara yang mendukung ekspor dan industri dalam negeri. Selain itu, energi terbarukan seperti panas bumi, air, dan angin juga sangat potensial. Pemanfaatan keduanya dapat meningkatkan ekonomi, mengurangi tergantungan pada energi fosil, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga ada sumber daya laut dan perikanannya. Nah, laut Indonesia yang luas menyimpan potensi besar di sektor perikanan dan kelautan. Selain menjadi sumber pangan dan pendapatan negara, sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja. Pengelola laut yang lestari penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlangsungan ekosistem laut. Yang keempat ada sumber daya lokal berbasis bahan alami. Nah, Indonesia ini kan banyak sekali bahan-bahan alam yang berkhasiat sebagai obat herbal dan antibakteri. Produk alami ini mendukung industri farmasi dan kesejahteraan tradisional. Nah, potensi besar ini perlu dikembangkan melalui riset dan inovasi agar mampu bersaing di pasar global secara berkelanjutan. Nah, yang kedua, ini ada tantangan pengelolaan sumber daya alam untuk negara maju. Ini ada 5. Yang pertama ada eksploitasi berkelebihan dan kerusakan alam. Dan yang kedua ada konflik sosial dan tata kelola. Yang ketiga ada regulasi dan koordinasi pemerintah. Yang keempat ada ketergantungan komoditas mentah. Dan yang kelima adalah perubahan iklim dan defisit infrastruktur. Nah, langsung saja kita akan membahas satu persatu mengenai tantangan pengelolaan sumber daya alam untuk negara maju. Yang pertama tadi ada eksploitasi berkelebihan dan kerusakan. Nah, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menyebabkan deforestasi, degradasi mangrove, dan erosi yang berdampak besar pada kerusakan ekosistem dan perubahan iklim. Nah, dampak ini turut mempengaruhi keseimbangan sosial ekonomi masyarakat serta mengganggu keberlanjutan pembangunan nasional dan global. Yang kedua yakni ada konflik sosial dan tata kelola. Nah, tumpang tindih lahan serta izin tambang sering memicu konflik antara masyarakat adat dan pemerintah dan investor. Ketidaktepatan tata kelola, ketidakjelasan hukum, dan kurangnya partisipasi publik membuat banyak komoditas merasa tidak dilibatkan dan didukungkan dalam proses pembangunan. Yang ketiga ada regulasi dan koordinasi pemerintah. Nah, regulasi seperti Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Lingkungan Hidup belum berjalan efektif akibat korupsi dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, dan lingkungan hidup yang tidak terlindungi secara optimal.
Yang keempat ada ketergantungan pada komoditas mentah. Nah, ekspor bahan mentah seperti batu bara, nikel, dan sawit beresiko tinggi karena fluktuasi harganya global. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa Indonesia belum maksimal dalam relasi industri dan penguasaan teknologi, sehingga daya saing produksi nasional di pasar global masih sangat rendah. Nah, yang kelima adalah perubahan iklim dan defisit infrastruktur. Nah, kerusakan lingkungan yang perubahan iklim memicu bencana seperti banjir dan kekeringan. Sementara itu, keterbatasan infrastruktur, energi, dan transportasi menghambat transisi menuju industri hijau. Nah, diperlukan investasi pada infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung pembangunan dan ramah lingkungan. Yang ketiga ada strategi dan rekomendasi menuju perwujudan negara maju, yakni ada 5. Yang pertama adalah relasi dan diversifikasi ekonomi. Yang kedua adalah reformasi tata kelola. Yang ketiga adalah ekowisata dan pelestarian lingkungan. Yang keempat ada transisi energi bersih, dan yang kelima adalah penguatan institusi sumber daya dan inovasi lokal. Nah, langsung saja kita akan membahas satu persatu mengenai strategi dan rekomendasi menuju perwujudan negara maju. Yang pertama ada relasi dan diversifikasi ekonomi. Nah, Indonesia perlu mengembangkan industri pengolahan mineral dan energi seperti stainless steel dan baterai untuk meningkatkan nilai tambah bahan alam dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua ada reformasi tata kelola. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Diperlukan sistem hukum yang kuat, pemberantasan korupsi, dan koordinasi antar pusat dan daerah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan efektivitas pengelolaan. Yang ketiga yakni ekowisata dan pelestarian lingkungan. Nah, pengembangan wisata berbasis konservasi seperti hutan dan terumbu karang mampu meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, serta melestarikan lingkungan dan mengurangi ketergantungan sumber daya alam mentah. Nah, yang keempat adalah transisi energi bersih. Nah, investasi energi terbarukan seperti surya, angin, dan geotermal penting untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan memperkuat ketahanan energi nasional. Nah, ini ada yang kelima, yakni yang terakhir adalah penggunaan institusi sumber daya alam dan inovasi lokal. Untuk keberlanjutan sumber daya alam, Indonesia perlu melatih sumber daya manusianya, yakni lokal, mendorong riset bahan alam, serta meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengembalian keputusan agar pengelolaan sumber daya alam lebih efisien dan adil. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.